Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Buyung Ardiansah MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Al-Quran dan Hadis, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi Sejarah Perkembangan Hadis. Saya Anita Cahaya Lestari sebagai moderator dan pemateri pertama, serta sebagai pemateri kedua yaitu Yuliana Sari. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi pada siang hari ini. Saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan hadis. Baik, yang pertama sejarah perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis merupakan masa atau periode yang telah dilalui oleh hadis masa lahirnya dan tumbuh dalam pengenalan, penghayatan, dan pengalaman umat dari generasi ke generasi. Dengan memerhatikan masa yang telah dilalui, hadis sejak masa timbulnya dan lahirnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meneliti dan membina hadis, serta segala hal yang memengaruhi hadis tersebut. Baik, selanjutnya perkembangan hadis di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Periode ini disebut as-al-wahyi wa at-takwin, atau masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada periode inilah hadis lahir berupa sabda, aqwal, afal, dan takrir yang berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Baik, selanjutnya perkembangan hadis pada masa sahabat. Yang pertama, pada masa Khulafa ar-Rasyidin pada tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Periode ini disebut masa yang membatasi dan menyedikitkan riwayat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tahun 11 Hijriah. Kepada umatnya beliau meninggalkan dua pegangan sebagai dasar bagi pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan Hadis, atau An-Sunnah, yang harus dipegang dalam seluruh kehidupan umat. Pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, periwayatan hadis tersebut secara terbatas. Dalam praktiknya, ada dua sahabat yang meriwayatkan hadis, yakni yang pertama dengan lafaz asli, yakni menurut lafaz yang mereka terima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka hafal benar lafaz dari Nabi. Yang kedua dengan maknanya saja, yakni mereka meriwayatkan maknanya karena tidak hafal lafaz asli dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, perkembangan hadis pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Periode ini disebut juga dengan masa perkembangan dan meluasnya periwayatan hadis. Pada masa ini, daerah Islam sudah meluas, yakni ke negeri Syam, Irak, Mesir, Samarkand, bahkan pada tahun 93 Hijriah meluas sampai Spanyol. Baik, selanjutnya perkembangan hadis pada abad 2 dan 3 Hijriah. Periode ini disebut dengan masa penulisan dan pembukaan. Maksudnya penulisan dan pembukaan secara resmi yaitu yang diselenggarakan atau atas inisiatif pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua yaitu Yuliana Sari. Kepada Yuliana dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Yuliana Sari dengan NPM 2011060272. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi mengenai perkembangan hadis pada masa sahabat, yaitu pada masa mentasbihkan hadis dan penyusunan kaidah-kaidahnya. Pada abad ketiga Hijriah merupakan puncak usaha pembukuan hadis sesudah kitab-kitab Ibnu Jurayj, kitab Muwatta al-Malik yang tersebar dalam masyarakat dan disambut dengan gembira. Kemauan menghafal hadis mengumpulkan dan membukukannya semakin meningkat, dan mulailah ahli-ahli ilmu berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, dari sebuah negeri ke negeri lain untuk mencari hadis. Para ulama pada mulanya menerima hadis dari para rawi, lalu menulis ke dalam kitabnya, tanpa mengadakan syarat-syarat menerimanya dan tidak memerhatikan sahih atau tidaknya. Namun, setelah terjadinya pemalsuan hadis dan adanya upaya dari orang-orang zindik untuk pengacauan hadis, para ulama pun melakukan hal-hal sebagai berikut.
yaitu yang pertama, membahas keadaan rawi-rawi dari berbagai segi, baik dari segi keadilan, tempat kediaman, masa, dan lain-lain. Yang kedua, memisahkan hadis-hadis yang sahih dari hadis yang dhaif, yakni dengan mentasbihkan hadis tersebut. Para ulama hadis yang mula-mula menyaring dan membedakan hadis-hadis yang sahih dari yang palsu dan yang lemah adalah Ishaq bin Rahawai, yaitu seorang imam hadis yang sangat termasyhur. Selanjutnya yaitu pada masa abad keempat hingga tahun 656 Hijriah, yaitu pada masa Abbasiyah angkatan kedua. Ulama-ulama hadis yang muncul pada abad kedua dan ketiga digelari mutaqaddimin, yang mengumpulkan hadis dengan semata-mata berpegang pada usaha sendiri dan pemeriksaan sendiri, dengan menemui para penghafalnya yang tersebar di setiap pelosok dan penjuru negara Arab, Parsi, dan lain-lainnya. Setelah abad ketiga berlalu, bangkitlah pujangga abad keempat. Para ulama abad keempat ini dan seterusnya digelari mutakhairin, yaitu kebanyakan hadis yang mereka kumpulkan adalah petikan atau nukilan dari kitab-kitab mutaqaddimin. Hanya sedikit yang dikumpulkan dari usaha mencari sendiri kepada para penghafalnya. Dan yang terakhir yaitu tahun 656 Hijriah hingga sekarang. Periode ini adalah masa pensyaratan, penghimpunan, pentahrijan, dan pembahasan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh ulama dalam masa ini adalah menerbitkan isi kitab-kitab hadis, menyaringnya, dan menyusun kitab-kitab tahrij, serta membuat kitab-kitab fahmi yang umum. Pada periode ini disusun kitab-kitab zawaid, yaitu usaha pengumpulan hadis yang terdapat dalam kitab yang sebelumnya ke dalam sebuah kitab tertentu. Di antaranya kitab zawaid susunan Ibnu Majah, kitab zawaid As-Sunnah Al-Kubra disusun oleh Al-Busiri, dan masih banyak lagi kitab zawaid yang lain. Selanjutnya yaitu ada pengumpulan dan penulisan hadis. Yang pertama, pengumpulan hadis. Pada abad pertama Hijriah, yakni masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, dan sebagian besar masa Bani Umayyah hingga akhir abad pertama Hijriah. Hadis-hadis itu berpindah-pindah dan disampaikan dari mulut ke mulut. Masing-masing perawi pada waktu itu meriwayatkan hadis berdasarkan kekuatan hafalannya. Hafalan mereka terkenal kuat sehingga mampu mengeluarkan kembali hadis-hadis yang pernah direkam dalam ingatannya. Ide penghimpunan hadis Nabi secara tertulis untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Khalifah Umar bin Khattab, yaitu pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Yang kedua, penulisan hadis. Sebelum agama Islam datang, bangsa Arab tidak mengenal kemampuan membaca dan menulis. Mereka lebih dikenal sebagai bangsa yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Namun, ini tidak berarti bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menulis dan membaca. Kota Madinah dengan pusat perdagangannya sebelum kenabian menjadi saksi adanya para penulis dan orang yang mampu membaca. Sebagaimana dinyatakan bahwa orang yang mampu membaca dan menulis di kota Mekah hanya sekitar 10 orang. Inilah yang dimaksud bahwa orang Arab adalah bangsa yang ummi. Pada masa Nabi, tulis-menulis sudah tersebar luas. Apalagi Al-Quran menganjurkan untuk belajar dan membaca. Rasulullah pun mengangkat para penulis wahyu hingga jumlahnya mencapai 40 orang. Nama-nama mereka disebut dalam kitab At-Taratib Al-Idariyah. Rasul mengharapkan para sahabat untuk menghafalkan Al-Quran dan menuliskannya di tempat-tempat tertentu, seperti keping-keping tulang, pelepah kurma, batu, dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW wafat, Al-Quran telah dihafalkan dengan sempurna oleh para sahabat. Seluruh ayat suci Al-Quran pun telah lengkap ditulis, tetapi belum terkumpul dalam bentuk sebuah mushaf. Adapun hadis atau sunnah dalam penulisannya, ketika itu kurang memperoleh perhatian seperti halnya Al-Quran. Penulisan hadis dilakukan oleh beberapa sahabat secara tidak resmi, karena tidak diperintahkan oleh Rasul. Diriwayatkan bahwa beberapa sahabat memiliki catatan hadis-hadis Rasulullah SAW. Mereka mencatat sebagian hadis yang pernah mereka dengar dari Rasulullah SAW. Adapun faktor-faktor dilakukannya kodifikasi hadis. Faktor-faktor penyebab dilakukannya kodifikasi hadis tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, yang meliputi sebagai berikut.
Satu, pentingnya menjaga autentisitas dan eksintesis hadis serta petunjuk untuk keselamatan dalam menempuh kehidupan dunia akhirat. Kedua, semangat untuk menjaga hadis sebagai salah satu warisan Nabi yang sangat berharga, yakni Al-Quran dan hadis. Jika umat Islam berpegang pada keduanya, mereka tidak akan tersesat selamanya. Ketiga, adanya kebolehan dan izin untuk menulis hadis pada saat itu. Keempat, para penghafal dan periwayatan hadis semakin berkurang karena telah meninggal dunia baik disebabkan adanya peperangan maupun yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu kelima, rasa bangga dan puas ketika mampu menjaga hadis Nabi dengan menghafal dan kemudian meriwayatkannya. Yang kedua, faktor eksternal yang meliputi sebagai berikut. 1. Penyebaran Islam dan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam sehingga banyak periwayatan hadis yang tersebar ke berbagai daerah. Dan yang terakhir, kemunculan dan meluasnya pemalsuan hadis yang disebabkan oleh perbedaan politik dan aliran.